Nah, pemirsa, apa saja fakta yang terungkap dalam pengusutan kasus kecelakaan kapal wisata yang telah merenggut nyawa ini? Kita akan bahas bersama Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Sujud Alif Yulamlam. Selamat siang, Pak Sujud. Baik, Bapak mungkin Selamat untuk siang, audionya, oke, sudah terdengar. Terima kasih, Pak Sujud. Jadi awal mula ketika ada penetapan tersangka, ternyata ia adalah nahkoda sekaligus dari pihak travel. Ini apa saja, Pak, bukti-bukti yang menguatkan sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka? Baik, terima kasih Mbak. Dapat kami jelaskan. Yang pertama, kenapa pemilik sekaligus pemilik kapal sekaligus nahkoda kapal ini kami tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama terkait dengan kelayakan dan juga terus yang kedua tidak adanya dokumen kapal yang sesuai dengan kapasitas kapal. Terus yang ketiga tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang dalam pengoperasian kapal tersebut. Baik, jadi ada beberapa hal ini yang menjadi fakta dan juga bukti-bukti baru. Pak Sujud, bisa Anda sampaikan, tapi sebetulnya berkaitan dengan kelayakan kapal ya Pak. Sejak kapan sih kapal ini beroperasi? Kapal ini beroperasi mulai berdasarkan dengan dokumen yang kami amankan dan kami teliti. Kapal ini tercatat beroperasi mulai dari tahun 2018. Dalam perjalanannya kapal ini mengalami rehab sampai dengan sekarang ini, yang dimana rehab tersebut tidak memiliki dokumen hasil dari rehab kapal tersebut. Ya. Artinya tidak sesuai dengan prosedur seperti itu ya Pak Sujud Alif, dan kemudian ini menjadi bukti yang menguatkan penetapan status. Nah, selain itu Pak Sujud, apa yang pendalaman berikutnya? Apakah kemudian akan ada tersangka lain dalam kasus ini? Untuk sampai sekarang ini yang kami tetapkan sebagai tersangka yaitu pemilik agen sekaligus dengan nahkoda kapal. Nah, jadi ini satu tersangka saja dan yang lainnya ABK itu adalah sebagai saksi. Namun kita lihat lagi ke depan dalam proses pemeriksaan apakah ada yang bertanggung jawab dalam peristiwa terjadinya musibah ini. Baik, dalam hal ini Pak, dari Polresta Bengkulu untuk penyelidikan kasusnya berikutnya ini bekerja sama dengan pihak mana saja Pak Sujud? Kami jelaskan Mbak, dalam proses penyidikan ini kami berkoordinasi untuk pemeriksaan saksi ahli dan permintaan ahli. Yang pertama Ditjen Perhubungan Laut, KPLP, KNKT, dan juga KSOP Sabandar serta Jasa Raharja untuk pemberian asuransi kepada pihak korban yang mengalami meninggal dunia gitu Mbak. Apakah sudah ada keterangan dari saksi ahli? Sudah kami dapatkan Mbak. Apa keterangannya Pak? Dari keterangan ahli bahwasannya kapal yang bermuatan sebanyak 107 orang tersebut tidak memiliki izin untuk berlayar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang gitu Mbak. Dan juga dari peristiwa tersebut juga melanggar melanggar undang-undang pelayaran yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Baik, dan ancaman hukuman hingga 10 tahun ya Pak Sujud ya? Iya benar Mbak. Baik, kita nantikan kelanjutan dari proses penyidikan ini dan tentu menjadi evaluasi bersama terkait keamanan pelayaran. Terima kasih AKP Sujud Alif Yulamlam, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu sudah bergabung di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.